Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi sekalian, nabi-nabi pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala pertanyaan-pertanyaan detil-ketil membuat mereka ketakutan. Gimana sama kita nih? Kayak apa malunya kalau ditanya sama Allah, Halimah, mata kamu dipakai buat apa aja? Halimah, lisan kamu dipakai buat ngomong apa aja? Gimana dengan ilmu yang sudah aku beri? Bagaimana dengan harta yang telah aku beri? Bagaimana dengan keluarga yang telah aku beri? Bagaimana kamu berbuat terhadap orang tua yang telah aku hadiahkan padamu? Bagaimana kamu berbuat terhadap saudara-saudarimu? Tanyain satu-satu. Serius sekalian saya muliakan. Sebenarnya nggak berbahaya pertanyaannya. Yang berbahaya kan kitanya tuh jawabnya, ya ampun. Sedih benar ya. Mudah-mudahan Allah ampunin seluruh dosa kita. Amin. Agar ketika Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah saya baca dalam salah satu riwayat hadis, ada yang ketika dibertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang kayak begini, "Wahai hambaku, ingat enggak kamu yang malam hari itu kamu berbuat dosa, enggak ada orang tahu?" Ingat ya Allah, sambil malunya. Kata Allah, "Aku dulu menutupi aibmu di dunia." Iya ya Allah, makasih ya Allah. Kini aku mengampuni dosa-dosamu di akhirat sini. Senangnya luar biasa. Ada yang dibegituin sama Allah. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Faman nuqisha fil hisab faqad halak." Siapa yang pertanyaannya itu adalah pertanyaan protes dari Allah Subhanahu wa taala, faqad halak, dia pasti enggak bakalan bisa jawabnya. Siapa yang dicecer sama Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada siapapun yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang selamat. Udah dicecer sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para orang-orang ahli ibadah sekalipun kok udah dicecer, iya ya Allah, iya ya Allah. Semuanya celaka. Masalahnya ada pada Allah. Allah mau bikin kita selamat atau enggak mau bikin kita selamat, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisaban yang mudah. Kalau ditanya-tanyain jangan yang susah-susah ya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang begini nih, orang yang sepanjang hidupnya memang terjaga, teman-teman saya sekalian. La uridu an amuta saghiran fala yuhasabani Allah ta'ala. Saya enggak kepengen mati kecil, kata Sayyidina Ali. Saya enggak berharap mati kecil sebelum balik. Kenapa soalnya? Karena berarti saya enggak akan dihisab sama Allah. Saya kepengen dihisab sama Allah Subhanahu wa taala biar saya bisa bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggilku dengan panggilan ya abdi, wahai hambaku. Sayyidina Ali, teman-teman sekalian, ditanya apaan aja bisa jawab kira-kiranya. Betul enggak? Nah, kayak kita mau ngomong kayak begitu. Kita begitu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, hari itu kamu ngapain? Ya Allah, mati kita. Ingat enggak yang malam itu? Ya Allah, habis dah kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, insyaallah. Itu ya, saat intim antara hamba dengan Tuhannya. Makanya Sayyidina Ali enggak kepengen terlewatkan. Kalau beliau enggak kepengen terlewatkan.
Saudaraku sekalian, orang yang dosanya diterima sama Allah, serem gak nih? Ini kata-kata serem gak sih? Dosanya diterima sama Allah. Kalau pahala kebaikan diterima sama Allah enak. Bagaimana menurutmu dengan orang yang dosanya diterima sama Allah, pahalanya ditolak sama Allah? Dan bagaimana jika itu adalah dirimu, teman-teman sekalian? Bagaimana jika orang tersebut adalah dirimu? Orang yang dosanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikannya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, Allah murka sama dia. Pada hari pertanyaan, yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida. Dia kepengen gak kenal sama dosanya dia sendiri. Dia kepengen andai hancur aja dirinya sehingga jarak jauh gitu. Dia ketika diingetin, inget gak saat kamu berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahram kamu? Dia kepengen kayak gak kenal aja sama perbuatan dia sendiri waktu di dunia. Yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia kepengen dia antara dia sama perbuatan tersebut jauh aja, udah gak pakai ada kenal, gak pernah tahu, gak pernah ngerjain gitu. Tapi dah tinggal nyesel hari itu. Maka emang bener-bener minta sama Allah, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin, hisabnya dipermudah ya Allah, hisabnya dipermudah. Saudaraku sekalian, saya muliakan hisab. Ditanya-tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya. Habis selesai hisab, kemudian pembagian suhuf, pembagian buku catatan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا wa yasla sa'ira. Kata Allah, nanti akan ada masanya di mana orang akan dibagi-bagikan buku rapotnya, buku kehidupannya, teman-teman sekalian. Nih catatan-catatan amal perbuatan kita yang tidak terlewatkan oleh malaikat raqib maupun atid. Saudara sekalian saya muliakan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu ucapan kecuali semuanya ditulis sama malaikat raqib dan malaikat atid. Ini bukunya nih, ada buku-bukunya teman-teman saya sekalian. Dan itu yang udah ketulis nggak bisa kapus, saudara sekalian. Diampuni bisa, tapi buku yang itu ada terus-terusan. Yang udah ketulis di situ diampunin mungkin, tapi yang sudah ditulis udah ketulis. Jadi buku kehidupanmu, saudara sekalian. Jadi buku kehidupanmu dibagikan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Nerimanya ini yang berbeda-beda caranya. Kata Allah, ada yang menerima catatannya dengan tangan kanannya. Bukunya tuh ada dibagi 3, saudara sekalian. Ini buku rapot kita nih ya, buku kehidupan kita. Ada yang rapotnya hasilnya bagus. Yang rapotnya hasilnya bagus ini semuanya catatannya di buku tersebut itu kebaikan atau ada dosa-dosa tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tetap ketulis. Ya, ketulis tapi udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti buku rapotnya dia nerimanya dengan tangan kanannya. Ada yang buku rapotnya tersebut itu dia nerimanya pakai tangan kiri. Siapa itu? Orang yang antara kebaikan sama keburukannya banyakan keburukannya. Yang tadi itu yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, atau yang baik semuanya gitu. Pokoknya nilai di atas 5 tuh catatannya diberikan dengan tangan kanan. Ibarat 10 ya angkanya.
Yang 5 nih, nah ini dia nih, diberikan catatannya dengan tangan kirinya. Antara dosa sama pahala, banyakan dosanya, atau banyak pahalanya juga, tapi Allah nggak terima, Allah nerima dosanya dia. Pakai tangan kirinya dia. Kita nggak tahu nih dosa yang diterima sama Allah dari kita nih apaan. Makanya mendingan kita hindarin aja dosa-dosa semampu kita. Tiap kali habis ngerjain perbuatan dosa, kita istighfar mohon ampun sama Allah Ta'ala. Serius sekalian, ada lagi orang di atas itu yang semua catatannya isinya dosa, atau serius sekalian ada pahalanya, tapi pahalanya udah dibalas waktu di dunia. Ngeri ya. Makanya kalau semua kebaikanmu pahalanya sudah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau kamu minta balasannya berupa dunia, nanti di akhirat mesti bawa apa gitu. Sholat duha pengen rezekinya lancar, sholat tahajud pengen suami tambah sayang, puasa Senin Kemis pengen cepet bisa kebeli rumah, puasa Senin Kemis pengen cepet dapet jodoh. Giliran udah dapet jodoh, udah nggak pernah pakai puasa lagi, nggak ada tahajud lagi, nggak ada duha lagi. Serius sekalian, ketika kemudian datang di hari akhirat, pahala saya tuh hak mana ya Allah? Kan udah saya kasih gitu Allah, berupa rizkimu yang jadi mudah. Ya Allah, pahala tahajud saya mana? Kan kamu tahajudnya kepengen minta jodoh, udah saya kasih kan di dunia. Ya Allah, saya baca surat Ar-Rahman tiap hari, kata Allah, kan biar suami kamu tambah sayang, udah saya kasih bukan waktu di dunia. Kamu tidak pernah melakukannya untukku, kata Allah. Kamu tidak pernah mencariku waktu di dunia. Bahkan sedekahmu hanya kamu meminta agar rizkimu semakin melimpah, dan sudah aku lakukan untukmu waktu di dunia. Banyak orang-orang yang kalau sedekah cuman biar dia keluar duitnya nyariin temen-temennya, biar pada balik bawa teman-temannya katanya. Serius sekalian, jika semua yang kamu lakukan dari kebaikan di dunia adalah untuk mencari dunia, lantas dengan apa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebentar dunia nih, dan yang sebentar ini adalah cara untuk berbekal menuju akhirat. Yuk kita belajaran buat bagusin kehidupan kita ini di dunia, biar selamat kita di hari penghisaban. Nah ini nih, yang dosanya semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya semuanya udah dibalas waktu di dunia, kan rapotnya maksudnya udah tinggal balesin dosanya doang. Ini dikasih catatannya dengan dilempar dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang buku catatannya diberikan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pasti sesudah itu dia akan mendapati hisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kalau keluarganya dihisab dengan hisaban yang mudah juga. Kalau keluarganya rapotnya bagus-bagus semua juga. Tapi kalau dia punya suami rapotnya nggak bagus, ya nggak bisa ketemu sama suaminya. Makanya teman-teman saya sekalian nih ya, bagi teman-teman nih, Ustazah suami saya begini, suami saya begitu, biarin aja teman-teman saya sekalian, hisab mah sendiri-sendiri, tenang aja. Suami saya nggak sholat, biarin, yang penting kamu jangan tinggal sholat. Suami saya Ustazah main perempuan lain, selingkuh, sampai dengan berbuat begini begitu, biarin dia aja, kamu jangan. Teman-teman saya sekalian, hisab sendiri-sendiri, hisab sendiri-sendiri, di kuburan sendiri-sendiri, menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang malu dia doang kok, kamu mah enggak, asal kamunya tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau habis dia selingkuh, kita bilang, mang dia doang yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Ini dia yang repot nih. La ilaha illallah. Tenang teman-teman sekalian, semua kebaikanmu gak akan pergi
Makanya kebaikan tuh jangan minta dibalas di dunia, jangan minta dihargai di dunia. Takutnya itu harganya. Nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Malah seharusnya kita khawatir jika semua kebaikan kita di dunia dibalasnya di dunia. Pakai apaan kita mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Para ulama-ulama tuh sampai kayak begitu kok. Habib Umar bin Hafidz, saudara sekalian, kalau lagi dakwah nangisnya semakin kencang. Kata beliau, ya Allah, serem, saya takut saya, kata Habib Umar bin Hafidz. Dulu ulama-ulama kita berdakwah dilemparin. Dulu Nabi Muhammad berdakwah dilemparin batu. Dulu para ulama-ulama berdakwah disakiti, dizalimin. Sekarang saya berdakwah dikasih makan, disuguhin, disiapin tempat yang paling bagus. Ya Allah, takutnya ini sudah balasannya di dunia ini. Nanti di hari akhirat datang bawa apa saya? Begitu katanya beliau. Takut, serem. Saudara sekalian saya muliakan, jika balasannya hanya di dunia ini. Makanya kalau kemudian kamu berbuat kebaikan dan tidak dihargai, ucapkan alhamdulillah. Insya Allah harganya dibayarnya nanti di sana. Siap begitu? Gaya-gaya bilang amin. Habis itu pas, ya Allah ustazah saya sakit hati ustazah, temen gak hargain saya ustazah. Gayanya bilang begitu. Ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Diberikan catatannya dengan tangan kanan, bakal dihisab dengan hisaban yang mudah, dan kemudian dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita jika keluarganya dihisab dengan hisaban yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, yang diberikan catatan amalnya dengan dilempar dari belakang punggungnya, gimana tuh? Fasawfa yad'u thubura, saat itu mereka pegang kepalanya sambil bilang, duh celaka nih, celaka saya. Wa yasla sa'ira, pertanda dia akan segera masuk ke dalam api yang berkobar-kobar. Pertanda nggak selamat udah. Saudara sekalian, kalau udah kayak begitu nyesel, nggak bisa balik lagi ke dunia. Nggak bisa. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla, kata Allah. Ya Allah, balikin dong ya Allah, ngerasain bumi lagi gitu ya Allah. Saya mau baca tasbih sekali, saya mau sholawatan Nabi Muhammad sekali, saya mau hadir di majelis ilmu sekali. Saudara sekalian saya muliakan, andai ada orang yang sudah meninggal dunia, Hubabah Nur, guru saya bilang, orang kalau udah meninggal dunia nih, kalau ditanya mau nggak kamu hidup lagi di atas muka bumi ini, mereka bilang pasti mau. Pengen hidup lagi di atas muka bumi. Ngapain kira-kira? Mau bangun rumah? Mau selesaiin dekorasi kamar? Mau beli handphone yang paling terbaru? Nggak ada, saudara sekalian. Pengen berbuat kebaikan. Dan kalau ada yang paling mereka inginkan dari kebaikan, saudara sekalian, Bapak Nur mengatakan, guru saya, mereka akan memilih hadir di majelis ilmu seperti kita saat ini. Ketika melihat nilai pahalanya yang luar biasa. Itu kalau meninggal dunia pengennya kayak begitu. Nah sekarang nih kita nih masih mungkin untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, masih bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Makanya saya sekarang kalau pas lagi bisa hadir majelis taklim kayak begini nih, doanya yang kencang, minta ya Allah, balikin lagi kami di majelis ilmu, balikin lagi kami di majelis taklim. Jangan jauh-jauhkan langkah-langkah kami dari mendengar ilmu yang menjadi makanan bagi hati-hati kami ya Allah. Gitu, minta sama Allah SWT. Sebab kalau nggak diminta takutnya nggak dikasih. Kalau nggak dikasih siapa yang ngasih? Udah nggak bisa, udah jauh aja udah. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian saya muliakan, tuh dihisab dengan hisaban yang mudah atau dihisab dengan hisaban yang sulit.
Itu nanti kalau dibuka nih bukunya nih habis dikasih dibuka, teman-teman sekalian, dibuka. Ini kata Allah SWT dalam Al-Quran. Yaqulu, dia kemudian mengatakan, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah cerita tuh dalam Quran. Kata Allah SWT, begitu ngeliat nih buku catatannya nih, begitu ngeliat, ya ampun, buku apaan sih ini? Buku apa ini ya Allah? Gitu. Kenapa gitu? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak gede, enggak kecil, kenapa ketulis semua di sini? Saya waktu itu kan iseng, kenapa ada juga tulisannya di sini? Sampai katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah ketika memaknai firman Allah, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Beliau mengatakan, ketika kamu ketawa itu nggak ketulis Halimah ketawa jam sekian sampai jam sekian detik, enggak. Tapi hanya berapa kali itu ketulis semuanya. Ketulis semuanya, teman-teman sekalian. Ini yang katanya Nabi Muhammad, kullu kalam ibni Adam alaih lala illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Semua ucapanmu bawa penyesalan bagimu, bukan bawa manfaat bagimu ketika tertulis dalam bukumu itu. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, atau yang sejenis itu, yang mengingatkan Allah, yang cerita tentang Allah, yang ada Allahnya dalam ucapanmu tuh baru bermanfaat. Yang ada Nabi Muhammadnya dalam ucapanmu tuh baru manfaat. Yang ada akhiratnya dalam ucapanmu tuh baru manfaat. Wa mawalah, yang ada kaitannya sama Allah SWT, baik nabinya Allah, kitabnya Allah, ilmunya Allah, semua yang mengingatkan orang kepada Allah atau mengingatkan diri sendiri kepada Allah. Baca buku, baca dengerin apaan, semuanya tuh teman-teman sekalian saya muliakan, alih akan berbahaya bagimu kecuali zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'allim, kecuali orang yang mengajar dan orang yang belajar. Ucapannya jadi manfaat bagi dia di akhirat. Makanya saudara sekalian, penting bagimu untuk meniatkan hidupmu sebagai tolabul ilmi. Jangan pernah berhenti. Jadi sampai kapanpun kamu dianggap sebagai muta'alliman, orang yang sedang belajar. Gitu. Belajar. Dunia ini kan memang belajar. Kita jadikan tiap hari-hari kita adalah kelas-kelas kita. Kelas di mana kita belajar, hari ini dapat pelajaran ini, besok dapat pelajaran, tiap ketemu orang kita belajar, tiap dengerin orang kita belajar, tiap begini kita belajar, semua tetangga kita pelajari, semua orang kita pelajari. Saudara sekalian saya muliakan, la dzikrullah mawalah wa aliman wa muta'alliman. Buku catatan rapor. Kita pikirin nih tiap hari nih, mana yang bagus, mana yang jelek. Katanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitung kemanfaatannya diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperhitungkan. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai ada satu orang alim, satu orang soleh. Satu hari dia lagi ngobrol sama temennya, orang soleh juga, orang alim juga, ulama juga. Syekh sama syekh lagi ngobrol nih. Anaknya datang umur 9 tahun, 10 tahun. Ya Abu, ya qad fa'altu kada wa kada. Ayah, saya udah ngerjain ini, saya udah ngerjain ini, saya udah ini. Aru al-ab, ya, saya pergi main ya ya. Saya pergi main ya ya. Ayahnya diem aja. Ayah, saya pergi main ya ya. Diem aja. Ayah, saya pergi main ya ya. Ayahnya diem aja. Akhirnya dia kemudian dengan sedih di jalan. Udah dia pergi gitu. Temennya bilang, segitunya mah anak. Bilang aja gitu, iya pergilah main. Dia bilang, saya malu. Ketulis dalam catatan buku saya ada kata-kata pergilah bermain. Segitunya mereka jaga-jagain lisan mereka. Silahkan pergilah bermain. Saya nggak mau ada nyuruh perintah bermain terhadap anak saya. Lisan kita pakai buat ngomong apaan aja. Nih zaman ini nih,
Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, gitu ya. Kita pilih-pilih sendiri apa nih yang kira-kiranya mau ada dalam catatan kita kerjain. Yang kiranya dah nggak mau dah saya, ada yang kayak beginian nih dalam catatan saya, kita jangan kerjain. Saya ingat dulu Habib Umar bin Hafid ngomong kayak begini, orang tuh ya, andai omongan yang diomongin orang dimintain pulsa, mereka bahkan berhemat. Kayak kita kalau lagi telepon ke luar negeri, kan mahal tuh, bakal berhemat ngomongnya. Bahkan ada tuh, saya kan santri ya dulu ya. Jadi kalau kita mau nelpon ke luar negeri nih, waktu saya di Hadramaut dulu, kalau mau nelpon ke luar negeri udah kita catetin duluan kisi-kisinya. Kayak orang mau ceramah, tulis kisi-kisi. Tulis duluan nih kisi-kisinya. Jangan sampai ada yang kelewat dan biar ngomongnya itu padat berisi gitu. Mah minta kirimin, transferin uangnya sekian buat ini, buat ini, buat ini, gitu ya. Sampai nggak sempet nanya apa kabar orang tuanya. La ilaha illallah. Kenapa? Mahal mah mahal gitu. Karena urusan pulsa mahal aja kita bisa nyedikitin omongan, kata Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi nih urusannya lebih panjang dari sekedar pulsa, teman-teman. Omongan kita ini ditulis sama malaikat Raqib dan Atid. Habis itu catatannya gak bakalan hilang. Nanti dipertanggungjawabkan, ditanya sebagiannya dari sejak dikubur, nanti lagi dihisab, nanti lagi di mizan, nanti lagi di semuanya. Panjangnya luar biasa. Kalau kita lihat panjangnya omongan kita nih bakal ngebawa kita kemana-mana. Saat itu kita akan nyesel, duh kenapa pakai ngomong begitu sih waktu di dunia. Itu kalau omongan gak perlu. Gimana kalau omongan yang dosa, teman-teman sekalian? Rubba kalimatin lam talqa biha balan tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa, kata Nabi. Terkadang ada omongan-omongan kamu sampaikan begitu aja. Si Nono kawin, roman-romannya hamil duluan. Kok kayaknya perutnya rada gede ya. Misal tuduhan tidak beralasan. Bu, kamu ngomong gitu aja sama tetangga, sama orang-orang yang pas lagi hadir kondangan. Makanannya kamu makan, minumnya kamu minum, ngamplopinnya cuma 5.000. Habis itu pengantinnya dituduh, dikata-katain katanya hamil duluan. Di akhirat Allah pertanggungjawabkan, dari mana kamu tahu kalau dia hamil duluan? Nih ucapan kamu, tersebar fitnah nyampe kemana-mana, sampai orangnya malu tiap lewat di jalanan katanya dibilangin hamil duluan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, rubba kalimatin lam talqa biha balan, terkadang satu kalimat kamu ucapkan begitu aja, nggak ngeh, nganggapnya angin lalu, ternyata menjerumuskan seseorang neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kita mesti pinter-pinter teman-teman saudaraku sekalian mengendalikan kita punya lisan. Kita mesti pinter-pinter teman-teman saudaraku sekalian mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Karena tidak akan ada yang dihisab kecuali diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya Allah. Belum lagi kalau omongannya dosa. Kita ngatain suami kita, ngatain anak-anak kita, bikin luka mendalam buat anak kita. Mama nyesel nak ngelahirin kamu. Waduh. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang kita niatnya bercanda, di sisi Allah gak dianggap bercanda, saudara sekalian. Ketika anak kita bertanya, Mama, adek kan lahir dari perut Mama, kalau saya lahir dari mana, Mah? Oh, kamu Mama nemu di bawah gentong. Kamu bercanda, kamu
Kamu pikir malaikatnya lagi tiduran? Kamu pikir malaikatnya lagi cuti? Nggak ada ceritanya teman-teman sekalian. Wahum la yufarritun, nggak pernah keliru malaikat, kata Allah. Nggak ada ceritanya malaikat keliru. Semuanya hanya akan kembali kepada diri sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki kehidupan kita. Kayaknya nggak berani nih kayaknya dihisap. Kayaknya nggak sanggup nih kayaknya dihisap nih. Gimana modelnya nih teman-teman sekalian? Ya Allah. Ya wailata hadzal kitab. Nyumpain, apaan sih nih buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ninggalin kecil gede kecuali dihisap, kecuali ada pertanggung jawabnya, kecuali ditulis semuanya. Saudara sekalian saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sebiji dzarrah, setitik debu, dia akan mendapatkan pahalanya, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat keburukan setitik debu, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Kelihatan, nggak ada yang pergi teman-teman saya sekalian. Nggak ada yang pergi. Semua perbuatan baikmu nggak pergi, semua perbuatan burukmu nggak pergi. Ya Allah. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, duh, law anna Allah yaghfir lak ma taqaddama. Andai dosa kamu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, andai dosa kita nih, kita punya dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sekalipun, akan tetapi bukankah lewat bagi kita kesempatan untuk menjadi orang soleh? Andai waktu yang kita gunakan buat maksiat tersebut kita pakai buat taat, kan kita bisa dapat derajat yang tinggi. Udah lewat waktunya. Dan lagi pula teman-teman sekalian, andai dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, yang udah ketulis kan enggak tetap ketulis. Jadi buku catatan hidupmu teman-teman sekalian. Maka emang mesti hati-hati bener-bener nih kita nih di sisa hidup kita ini. Abis gitu, saudara sekalian, udah selesai, buku-bukunya diberi, udah dengan yang satu nyesel, yang satu seneng, yang satu bangga, yang satu bahagia, yang satu enggak seneng, yang satu aduh teriak-teriak pegangin kepalanya, takut masuk neraka, segala macam nih semua keadaan orang-orang. Habis itu masuk kepada yang berikutnya lagi, yaitu penayangan, semacam film kehidupan kita. Kalau ini disaksikan sama seluruh umat manusia. Yang tadi buku ini yang ada catatan dosa-dosanya walaupun udah diampunin, itu nggak ada yang bisa lihat kecuali kita. Yang kita ngadep sama Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang tadi tuh, yang ma minkum min ahadin la yusallimu rabbu laisa bainahu wa bainahu tarjuman, itu juga nggak ada yang dengar kecuali antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah doang tuh teman-teman saya sekalian. Yang itu buku juga antara kita sama Allah doang, tapi yang ini dilihat sama seluruh umat manusia. Dan Allah jadikan orang kenal satu sama lain. Ingat siapa dia, gitu. Dikasih lihat buku kehidupannya, catatan hidup dia tuh, tuh dari mulain balik sampai mati. Yang dosa-dosa nggak ditayangin sama Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diampuni. Yang aib-aib nggak ditayangin sama Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ditutupin. Saudara sekalian saya muliakan, ini yang di hadapan manusia nih. Makanya penting untuk tidak menuliskan keburukan-keburukanmu, sebab kalau kamu menuliskannya, kamu menjadikan banyak saksi keburukanmu di atas muka bumi ini. Jangan suka update dosa, jangan suka ceritain dosa. Saudara sekalian saya muliakan, kemarin gue kesel banget sama laki gue. Minggu lalu saya lihat dia pergi bioskop sama cewek. Terus tadi malam saya pergi juga ke bioskop. Sama siapa? Sama orang lain lah. Saudara sekalian saya muliakan, dosamu ketika kamu ceritakan kepada orang lain, khawatirnya gini loh,
Pas waktu lagi ditayangin nih kehidupanmu nih di layar nih, ada dosa-dosa yang udah ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi terlanjur disaksikan oleh banyak orang. Mereka jadi saksinya karena kamu cerita, atau mereka jadi saksinya karena kamu update status di media sosial. Saudaraku sekalian, saya mengatakan nanti giliran udah ditutupin, dosanya nggak ada, mereka pada protes, ya Rob, yang dia katanya cerita di pojokan sama suaminya fulan, mana dia tuh? Dan Allah ahkamul hakimin, hakim seadil-adilnya, yang udah ditutupin bisa dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Itu ya teman-teman saya sekalian. Emang benar-benar kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dari malunya ketika ditayangkan kisah hidup kita itu yang penuh dosa, penuh maksiat, sampai kadang-kadang membuat orang yang diceritakan di situ tuh terus diliatin orang-orang sampai berguguran daging wajahnya dari malunya. Yang namanya malu di dunia kan suka dibilangin kan, ya ampun mau ditaruh di mana nih muka saya? Malunya ya Allah kayaknya hilang air muka saya, kan begitu ya? Tapi sekalian saya di akhirat benar-benar ditunjukin guguran. Nih daging mukanya nih berguguran dari malunya teman-teman saya sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah kelar nih hisabnya? Belum. Dari ditanya langsung sama Allah. Bagiin buku rapot yang gak ketinggalan sekalimat pun, sekata pun, bahkan sekedar semuanya ada di situ semuanya teman-teman saya sekalian. Sampai kemudian dibuka penayangannya, semua ngelihat apa yang kita lakukan waktu di dunia di hadapan banyak orang. Ya Allah, malunya kalau kita dianggap baik sama orang lain, tapi ternyata hakikatnya gak kayak begitu. Ya Allah. Udah kayak begitu panjangnya, sudah seperti itu ruwetnya, masih belum selesai juga. Ada hari timbangan. Timbang lagi. Ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka akan berada di tempat yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Ibunya hawiyah. Madrak maya, kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang berkobar-kobar. Jadi sekalian, Allah tuh ya kalau ngasih bahasa sama kita benar-benar banget. Allah bilang hawiyah jadi ibunya. Kenapa ibu? Karena ibu tuh kalau anaknya balik suka melukin. Jadi dia yang bakal meluk dia ketika balik adalah hawiyah. Kata Allah. Nggak, kata-katanya sadis banget nggak sih teman-teman saya sekalian? Dramatis banget kan Allah membahasakan. Fa ummuhu hawiyah. Kalau kamu ringan timbangan amal kebaikanmu, maka ibu yang bakal meluk kamu ketika balik adalah neraka hawiyah, api neraka yang berkobar-kobar. Ya Allah, serem. Dan untuk semua hal-hal tersebut teman-teman saudaraku sekalian, kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Selain daripada kita perlu kasih sayangnya Allah. Kalau udah disayangin sama Allah, di saat kita ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hanya akan mengungkit pemberian-pemberiannya kepada kita. Ingat gak kamu di saat kamu berbuat dosa kemudian aku tutupin? Ya Allah makasih. Ingat gak kamu yang kamu ngelihat yang haram, nggak ada siapapun tahu, padahal aku tahu. Ingat ya Allah, tapi aku udah ampuni. Gitu. Ketika kemudian pemberian buku-buku rapot, teman-teman saudara sekalian, karena kamu disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, buku rapotnya
malah dibawa sama malaikat dalam keadaan terhormat, dibingkai, pakai emas, permata, berlian, dihadapkan. Waduh, penghormatan luar biasa. Nih rapotnya, hasilnya bagus, benar-benar kamu menerimanya dengan penuh kemuliaan. Orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala janjikan, teman-teman saya sekalian. Kata Allah, yauma la yukhzillahun nabi. Nanti di akhirat, dimanapun tempatnya, Allah enggak akan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Allah enggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Allah nggak akan pernah bikin Nabi Muhammad menderita. Nabi Muhammad aja belum. Walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu di sepanjang mahsyar di hari hisab, tempat kamu dekat sama Nabi Muhammad, selamat teman-teman saya sekalian. Selamat. Selamat. Nabi tuh demennya rame-rame. Nabi tuh nggak suka sendirian. Nabi umatnya terus aja. Makanya ketika Sayyidina Ibnu Abbas nanya, aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah, di mana aku dapat mendapatimu nanti di hari akhirat nanti? Kata Nabi Muhammad SAW, aku akan hadir di saat amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Amal ditimbang sekalipun, Nabi tuh kalau orang-orang yang dekat sama Nabi ditungguin, ditongkrongin sama Nabi, tungguin sama Nabi, diliatin, diawasin sama Nabi Muhammad. Enak benar. Saudara sekalian, kalau dalam hidupmu kamu udah diawasin sama Nabi Muhammad, nanti di hari akhirat kamu juga bakal diawasin sama Nabi. Kalau udah diawasin sama Nabi, udah tuh hilang. Kenapa? Nuruhum yas'a baina aydihim, kata Allah. Cahaya di depanmu, cahaya di belakangmu, cahaya samping kanan kirimu. Sebab kamu dekat dengan sang cahaya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diberi cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak tuh urusannya kalau dekat sama Nabi Muhammad. Jadi pilihannya dua, dirahmati Allah, disayangin Allah, atau disyafaati Nabi Muhammad. Pilihan ketiganya celaka kita. Kalau kamu dirahmati Allah enggak, disyafaati Nabi Muhammad enggak, udah kelar urusan. Kelar urusan. Mau teriak manggil siapa? Ya doa, dia akan manggil Tuburo, celaka nih. Emang ada yang mau peduli? Enggak ada. Di saat kamu lagi bilang, duh susah amat nih, emang ada yang cukup peduli? Enggak ada. Emang ada yang mau berempati? Enggak ada. Kalau kamu kemudian buku catatanmu dilempar dari belakang punggungmu, teman-teman saudara sekalian, dan kamu kemudian terjungkal, saya mengatakan, duh celaka nih saya, ada yang peduli gitu sama kamu? Enggak ada. Saudara sekalian, di saat amalmu ditimbang, panik setengah mati, kemudian dosamu berat memenuhi timbanganmu, dan kamu akan ketakutan pada saat tersebut. Kamu bilang, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kata Allah, sekarang setelah sepanjang hidupmu kamu tidak peduli padaku, sekarang kamu minta kepedulianku. Saudara sekalian, gak ada yang peduli pada hari itu. Seorang anak akan datang kepada ibunya, mama, bukankah aku adalah belahan jantungmu? Ma, minta tambahan amal ibadah mama dikit aja buat menuhin timbangan amal pahala saya. Kata ibunya, kamu siapa ya? Saya nggak kenal. Seorang ibu datang kepada anaknya, nak, minta dong nak, kamu mama melahirkanmu dengan separuh nyawa, dalam perut mama bernafas dengan nafas yang sama. Mama minta dong nak, sholawat kamu atu aja. Mama minta dong, tasbih kamu satu aja, sujud kamu satu aja. Mama minta dong, hadir kamu di majelis ilmu sekali aja, yang sekali aja. Kamu kan demennya majelis taklim dulu, mama minta sekali aja. Kata anaknya, kamu siapa ya? Saya tak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Ketika kamu datang kepada suamimu, kemudian kamu bilang, abangku sayang, dulu aku mengorbankan segala sesuatunya
sudah pakai rapi karena kamu bilang kamu gak suka sama perempuan pakai jilbab. Saya kemudian membukanya untukmu. Saya minta pahalamu dong bang, dikit aja bang. Sedekah kamu tuh bang, minta dikit aja. Mali wali nafsi, itu suaminya. Sana kamu jauhan, saya gak kenal sama kamu. Teman-teman sekalian saya muliakan, gak ada yang setia. Gak ada yang setia di hari akhirat nanti. Gak ada yang setia. Semuanya hanya akan berlari dari kita. Sebagaimana kita pun tidak akan setia kepada siapapun, kita pun hanya akan berlari dari setiap orang pada hari itu. Yang setia hanya Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah tinggalkan Allah dan Rasulnya dimanapun dan kapanpun saja kita berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hasibna hisaban yasira. Rabbana hasibna hisaban yasira. Rabbana hasibna hisaban yasira birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah.